Ya, halo, assalamualaikum, apa kabar? Untuk lover, langsung saja, siapa yang mengalami kondisi seperti dalam potongan video di depan lagi? Ya, itu adalah polip. Dan kebetulan di polip gigi ini ada dua ya, polip gusi atau gingiva dan polip pulpa atau yang berasal dari saraf gigi ya. Dan bagaimana keduanya ini bisa timbul nih, karena adanya lubang pada gigi yang terbuka yang iritasi terus-menerus, akhirnya menimbulkan timbulnya tumbuhnya jaringan pada lubang tersebut. Ya, untuk lover, sebelumnya kita lihat dulu apa sih polip itu. Secara umum polip merupakan sebuah jaringan abnormal ya, dan memiliki tangkai yang tumbuh di dalam tubuh. Di sini ada dua jenis yang terjadi. Yang umum biasanya dia menggantung atau bertangkai, biasanya disebut polip bertangkai. Yang kedua, terbentuk datar atau tumbuh langsung dari jaringan di sekitarnya yang kemudian disebut dengan sesil. Ya, oke, untuk lover, kita kembali ke polip gigi ya. Di sini kita lihat polip pulpa merupakan kondisi yang disebabkan karena peradangan pada jaringan yang terlihat tumbuh ke dalam rongga mulut ya. Pada akhirnya nanti pertumbuhan tersebut dapat menutupi permukaan gigi yang lubang tadi, sehingga polip ini bisa disebabkan karena tidak adanya kurangnya perawatan yang bagus ya pada rongga mulut kita ya. Biasanya tumbuh besar itu pada gigi geram seperti pada video kali ini. Oke, untuk lover, ini ada beberapa pertanyaan yang sering timbul karena ada dengan polip gigi ini ya. Yang pertama bisa kita lihat di sini, apakah polip gigi bisa kempes sendiri ya. Jadi polip pulpa polip itu bisa sembuh sendiri atau tidak. Jadi pada kondisi polip gigi ini tidak bisa sembuh dengan sendirinya. Jadi jika dibiarkan begitu saja, penyakit gigi ini akan malah memicu sejumlah komplikasi seperti yang telah disebutkan sebelumnya ya. Oke, terus kemudian ada juga gimana nih cara menghilangkan polip gigi ini ya. Caranya tentunya dengan perawatan saluran akar yang harus dibersihkan. Yang sebelumnya tentu sebelum dilakukan perawatan atau pemotongannya harus dilakukan anestesi atau penyuntikan dahulu sebelum dilakukan pemotongan. Kemudian ada lagi ini, apakah berbahaya jika polip gigi dibiarkan? Yap, jawabannya cukup berbahaya ya. Kenapa demikian? Karena polip gigi ini tentunya kalau kita akan membuat penderitanya merasa tidak nyaman ya pastinya ya. Kesenggol saja luar biasa aduh-aduh ya, terlebih jika sedang mengunyah makan. Selain itu, jika polip pulpa dibiarkan begitu saja, tentunya akan membuat nyeri, bahkan bisa menyebabkan perdarahan. Terus apalagi nih? Kemudian, apakah polip pulpa bisa menyebabkan bau mulut? Tentu saja ya, jika polip gigi yang pecah tersebut menyebabkan infeksi atau radang pada daerah gigi dan sekitarnya, tentu akan mengalami aroma terapi yang luar biasa ya pada rongga mulut kita ya. Ya, terus ini ada lagi yang tanya, apakah polip pulpa bisa menjadi kanker? Banyak orang menganggap jaringan abnormal ini sebagai tumor berbahaya, padahal kondisi ini merupakan tumor jinak ya, bukan kanker ya sebenarnya polip itu. Namun apabila kamu tidak waspada, tentunya kelainan yang tumbuh abnormal ini tidak menutup kemungkinan akan bisa berkembang menjadi sel keganasan atau kanker ya. Jadi jangan menyepelekan polip tentunya ya. Terus ini yang sering ditanyakan, apakah polip gigi akan membesar? Polip akan membesar untuk mengisi seluruh area yang berlubang ya, terutama pada gigi itu ya. Biasanya dia maksimal akan menutupi lubang tersebut. Kemudian apalagi nih? Sebenarnya itu, apakah polip akan bisa mengecil ya? Yang tadi membesar nih mengecil. Benjolan tersebut bisa menetap, tidak dapat mengecil. Biasanya polip itu tidak akan mengecil ya, dan hilang sebelum dilakukan pengangkatan polip ya, atau yang kita tadi perawatan saluran akar tadi ya. Oke, terus ada lagi ini, coba nih ya, apakah polip sama dengan tumor? Jadi jaringan ini berukuran kecil dan bertangkai. Nah, polip sering disalahartikan sebagai tumor berbahaya, padahal polip itu merupakan tumor jinak ya, bukanlah sebuah kanker.
Tapi ya tetap seperti tadi, kita harus waspada ya. Dan ini banyak ditanyakan juga, nah kenapa ini polip ini berdarah, sering suka berdarah ya. Karena polip pupa merupakan jaringan lunak yang berisikan sel-sel mekanisme pertahanan tubuh. Jadi ketika tersenggol dengan benda tajam atau sikat tentunya akan keluar banyak darah ya. Jadi sederhananya polip pulpa dia kan tumbuhnya dari jaringan saraf ya dan pembuluh darah yang ada di gigi ya. Tentunya akan banyak sekali di situ pembuluh darah, sehingga bila tersenggol atau akan pecah bisa menyebabkan perdarahan tentunya ya. Terus ini ada lucu lagi, polip apa bisa menular ya. Tentunya nggak akan bisa menular ya polip gigi itu, kecuali memang gigi sebelahnya ikut lubang besar ya. Oke, mungkin itu beberapa pertanyaan ya yang sering timbul dalam polip gigi ini ya. Ya, untuk lovers itulah sedikit tentang pengetahuan polip gigi ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum bisa tersampaikan, silakan untuk lover tanya di kolom komentar, atau mau tanya kasus yang lainnya silahkan, nanti akan Mas Tuk buatkan videonya beserta dengan contoh kasusnya ya. Oke, untuk lover mungkin itu aja. Tetap semangat jaga kesehatan gigi dan mulut kita. Salam sehat, salam dari Kalimantan Selatan. I love you Borneo, loving full Borneo.